Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran Laravel. Pada pertemuan ini kita akan membahas satu bagian lagi yaitu model. Kalau kemarin kita sudah bahas controller termasuk view, kali ini kita bahas model. Berarti bagian akhir ya. Nah, pertemuan kemarin itu sudah clear terkait dengan routes, controller, kemudian ke view. Pada bagian ini ada tambahan ya, yaitu model. Nah, biasanya aplikasi kan pasti akan terkait dengan data atau database. Kalau Anda misalnya membuka Siaka, akan ada jadwal dosen misalnya, maaf, akan ada jadwal kuliah atau ada kelas dan seterusnya. Nah, itu semua berurusan dengan database atau data pada aplikasi web. Nah, berbicara tentang database itu ada bagian yang sangat penting yaitu model. Jadi model ini merupakan bagian yang urusannya fokus pada penyediaan data. Menampilkan data mahasiswa, kemudian menampilkan data penerbangan misalnya kalau masalah tiket pesawat, kemudian menampilkan daftar-daftar makanan. Itu semua menjadi bagian tanggung jawab model. Jadi tugasnya jelas ya. Jadi kalau Anda mau bandingkan, kita mau buat ilustrasi, anggap saja ada sebuah warung yang sudah cukup banyak pelanggannya, sudah cukup besar. Yang satu namanya ya ini staffnya, kemudian yang satunya adalah kokinya, ya kokinya. Ya maaf saja kalau tulisannya tidak bagus ya. Nah, biasanya staff itu akan menuju ke pelanggan menanyakan menu apa yang diinginkan. Misalnya pelanggannya pesankan dong nasi goreng, maka staf ini akan menyampaikan ke koki bahwa ada orang yang memesan nasi goreng, ya. Maka koki ini akan menggoreng. Kemudian di waktu yang lain ada juga yang pesan misalnya katakanlah coto ya, coto. Maka staf tinggal ngomong dibikinkan coto lah. Ada yang pesan lagi. Akhirnya koki ini bikin coto lagi. Ini cuma pemisalan saja. Kemudian ya staf tidak akan turut campur dalam pembuatan makanan ini. Taunya staf ini adalah menghubungkan pelanggan dengan koki ini pesanannya yang diminta ya. Jadi koki ini taunya memasak, sedangkan pelanggan ini juga taunya meneruskan pesanan. Kira-kira koki ini adalah model itu sendiri dan pelanggan staff ini adalah controller itu. Ya, kontrol itu. Jadi terjadi tanggung jawab yang jelas, adanya pemisahan tanggung jawab yang jelas atau pekerjaan yang jelas seperti itu. Nah, ini ada ilustrasi lagi ya. Kalau misalnya controller meminta data mahasiswa, minta dong data mahasiswa, ini ya, maka model itu akan menyiapkan data. Tentu data itu akan dikembalikan lagi ke controller untuk dikirim ke view. Nah, seperti apa sih model pada seperti apa sih model pada Laravel itu? Model itu merupakan kalau bicara model itu akan berkaitan dengan istilah ada yang namanya eloquent. Nah, ini sangat terkenal di Laravel ya, karena banyak yang pakai. Eloquent itu adalah sebuah ORM ya yang memetakan tabel menjadi sebuah objek. Ya lebih jelasnya seperti inilah ya. Ketika Anda ingin mengakses data mahasiswa, biasanya kita akan membuat query select bintang from mahasiswa. Dengan menggunakan model pada Laravel itu cukup kita mengetik perintah mahasiswa.all ya. Delete from mahasiswa where name sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan model pada Laravel atau Eloquent itu kita cukup menuliskan mahasiswa destroy dalam kurung 1. Artinya apa? Dengan menggunakan ini itu berinteraksi dengan database itu terasa lebih mudah, lebih enak ya. Lebih enak diketik kalau seperti ini, lebih gampang diingat, lebih cepat lagi. Nah, biasanya satu tabel itu diwakili dengan satu model. Jadi kalau ini mahasiswa berarti dia mewakili tabel mahasiswa. Seperti itu. Kita lanjut. Nah,
Untuk membuat router, maaf, kenapa ada router? Untuk membuat model, ya, untuk membuat model itu sama dengan video sebelumnya, Anda bisa menggunakan tool PHP Artisan. Format perintahnya seperti ini, ya. Kalau Anda tidak melihat contohnya, mungkin Anda bisa kembali ke video belakang ya. Satu kali mundur itu ada video tentang controller, di situ dibahas terkait dengan PHP Artisan. Nanti Anda ketik di command prompt itu menggunakan perintah PHP Artisan make _2 model apa nama modelnya. Dalam kasus kita, karena tabelnya adalah tabel mahasiswa, saya akan mengakses tabel mahasiswa, maka saya membuat model dengan perintah PHP Artisan make model mahasiswa. Ya, ini ya. Jadi ini anggap saja command prompt-nya. Saya ketik ininya. Kemudian tekan enter. Ya, ada keterangan muncul bahwa mahasiswa.php ini yang ada di Laravel app model itu telah dibuat ya, create successfully, sudah dibuat dengan sukses. Nah, setelah itu kalau berhasil maka akan ada sebuah file yang terletak di app model itu kira-kira seperti ini tulisannya, ya, seperti ini tulisannya. Jadi ada beberapa baris kode, ya. Lagi-lagi ini modelnya mirip kelas ya. Jadi ini penulisan kelas. Jadi memang harus ada pemahaman dasar terkait dengan kelas, objek, properti dan seterusnya ya. Ada basic objeknya. Nah, kelasnya itu namanya mahasiswa. Ya, namanya mahasiswa. Kemudian ada dua properti yang digunakan, yaitu properti mahasiswa dan ini ada diisi dengan name ya. Protected table itu mahasiswa, protected primary key itu name ya. Itu artinya apa? Mahasiswa ini adalah nama tabelnya, nama tabel. Kemudian name itu adalah primary key-nya ya. Primary key-nya. Coba kita maju satu kali. Ini ilustrasinya ya. Jadi saya buka pakai Heidi, saya akan mengakses tabel yang namanya kampus. Maaf, bukan tabel database yang namanya kampus, kemudian tabelnya mahasiswa. Tabelnya mahasiswa, kemudian tabel mahasiswa ini punya 3 kolom, ada name, nama, alamat. Name itu menjadi primary key. Menjadi primary key. Oke. Kita mundur lagi. Jadi yang penting di sini adalah apa nama tabelnya mahasiswa. Kemudian primary key-nya apa? Primary key-nya adalah name sesuai dengan tabel ini. Ya, sesuai dengan tabel ini. Oke, kita lanjut lagi. Mana di? Oke, jadi penting ya terkait dengan dua properti ini, dua tulisan ini, ada mahasiswa, ada name ya, ada mahasiswa, ada name. Itu berkaitan dengan tabel dan primary key-nya apa. Nah, sebelum kita membuat model itu, Anda harus yakinkan bahwa Laravel ini sudah terkoneksi dengan database dengan mengatur file yang bernama .env. Jadi .env ini merupakan file untuk konfigurasi. Kalau mau melihat filenya, masuk saja ke projectnya. Di folder awal itu dia langsung di sini .env. Ada .env. Nanti Anda rubah-rubah di sini. Ada banyak isian tapi kita concern kepada ini. Nah, perintah apa yang penting? Yang pertama adalah nama database-nya apa? Saya menggunakan kampus. Kemudian username-nya apa? Password-nya apa? Kalau menggunakan Laragon, username-nya root, password-nya itu kosong. Kalau ini biasanya default, tidak perlu kita rubah-rubah ya. Kalau misalnya Anda malas buatnya, nanti saya akan titipkan file SQL di komentar. Anda tinggal download kemudian import di database Anda ya. Oke, lanjut. Sebelum kita coding, saya perlihatkan dulu ilustrasi alurnya ya.
Jadi kalau sudah buat controller tadi kita sudah generate, kemudian model kita sudah generate. Nah, ini kode untuk model ya. Kemudian nah ini. Yang pertama adalah kembali kita gunakan program yang lama saja, hitung akan membuka hitung controller pada metode hitung dua bilangan. Paham ya? Kalau tidak paham, ikuti video sebelumnya. Kemudian dia akan mencari metode yang sesuai. Metode yang sesuai adalah ini. Metode dua bilangan. Nah, ini ada perintah yang penting ya, yaitu mahasiswa .2.2 all. Ya, inilah perintah model itu sendiri, atau inilah modelnya. Ya, inilah modelnya. Kemudian model ini akan ditampung ke sini. Ya, hasil jumlah. Kemudian isinya disimpan di sini. Seperti itu. Ini juga saya sudah jelaskan ya di video sebelumnya. Kemudian view hasil jumlah itu akan mengekstrak data itu, menampilkan maksudnya. Jadi hasil jumlah ini as row, kemudian row name, row nama. Jadi kalau sudah seperti ini, itu seperti biasa. Mungkin Anda sudah buat database pakai native, menampilkan tabel pakai native, itu modelnya mirip-mirip sebenarnya ya. Nah, ini kira-kira hasilnya. Jadi tadi ORM itu memetakan tabel menjadi objek gitu ya. Ini contohnya. Ini kan ciri khas pemanggilan objek, row name, row nama, sehingga bisa muncul ini data name, data nama. Seperti itu. Data name, data nama. Ya. Data name, data nama. Kalau for each row itu saya kira Anda sudah paham ya. Jadi ini perintah untuk menampilkan baris-baris ini. Seperti itu. Itu ya. Sekarang kita coba untuk coding. Pertama buka Laragonnya, masuk ke terminal. Kalau sudah, jangan lupa masuk project cd Laravel. Ya, masuk di project Laravel. Oke. Enter. Kalau mau tahu posisinya di mana, ketik pwd. Nah, sekarang kita ada di Laragon www Laravel. Kita harus berada dalam project kita ya. Project Laravel. Kemudian kita generate model PHP artisan make. Kalau mau buat controller, kalau mau buat model, make model. Apa nama modelnya? Huruf besar mahasiswa. Enter. Ini sudah berhasil ini. Model mahasiswa berhasil dibuat. Langsung saja ke editornya. Model ada di app model mahasiswa. Nah, ini masih perlu diedit sedikit ya. Untuk mengeset, saya sudah simpan backupnya karena saya tidak hafal ya. Nah, ini dia. Protected table itu mahasiswa, tabelnya, kemudian primary key-nya adalah name. Diingat ya tadi, nama tabel, nama primary key-nya. Nama kelasnya biasanya sama dengan nama tabel. Jadi kalau mau nanti buat tabel dosen, akses tabel dosen, maka PHP artisan make model dosen, maka akan muncul di sini kelas dosen. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke web.php. Ini sudah ada web.php, atau ini dulu ya, .env tadi. Jangan lupa cari tulisan DB database kampus, DB username sama dengan root, DB password ya ini kosong kalau saya, karena di Laragon defaultnya root, passwordnya kosong. Berikutnya kita masuk ke web.php. Web.php itu rootsnya ya. Nih kalau tidak lihat, dia ada di roots web.php. Nah, tadi kita pakai ini ya, hitung ya, kita pakai hitung. Kemudian memanggil hitung controller pada metode hitung dua bilangan ya, hitung dua bilangan. Jadi kita cari
Controllernya ada di folder app http controller hitung controller ini. Hitung controller pada metode hitung dua bilangan. Caranya adalah panggil modelnya dolar hasil sama dengan mahasiswa titik dua all. Jadi ini perintah untuk menampilkan data mahasiswa. Tidak perlu lagi seret bintang, tidak perlu lagi. Jadi ini perintah untuk modelnya. Ya. Coba dipastikan lagi Anda harus memanggil model mahasiswa ini. Jadi sama dengan include use app, dia ada di models mahasiswa. Kalau tidak hafal alamatnya, copy saja ini app models, kemudian masuk ke controllernya, copy paste, ditambah nama kelasnya mahasiswa. Ya, mahasiswa. Ini nama kelasnya ini. Mahasiswa. Bisa juga lihat nama filenya. Oke, setelah itu ini dihapus saja. Kemudian hasil return view hasil jumlah ini memanggil view. Kemudian kita akan mengirim hasil ini ke view. Ya, melalui hasil jumlah. Untuk view-nya ada di resource. Ini 3 folder ini agak mudah kok hafalnya. Resource, views, kemudian view hasil ini, view hasil jumlah ya. Nah, ini pakai yang lama. Saya punya backup. Saya copy aja ini. Mana tadi? Saya paste di sini. Nah, inilah tabelnya, tinggal diekstrak saja as row untuk menampilkan name, row name untuk menampilkan nama, row nama. Jadi ini propertinya sesuai dengan kolomnya, ya, sesuai dengan kolom tabel. Mana sih paragraf saya? Web. Salah ya, salah. Database. Paragon. Nah, ini kolomnya mahasiswa, ini datanya. Mana tadi? Mahasiswa, ini dia ya. Primary name, nama. Bisa panggil alamat, cuma saya tidak tuliskan supaya sederhana kodenya. Name, nama. Setelah itu kita coba run. Nah, kalau tidak dihafal, ya kembali lagi ke Laragon. Kemudian masuk di web, localhost /laravel, enter, buka folder public, kemudian apa tadi, hitung hitung ya, hitung masuk ke web.php, cari hitung. Oke, hitung, enter. Ada yang salah ini, ada yang salah. Mana tadi? Biasanya di sini, hitung controller. Hasil sama dengan mahasiswa .2.2 al. Saya cek dulu ya, saya cek dulu. Oke. Tadi saya ada kesalahan ya, tadi. Saya sudah paste di sini di model mahasiswa, cuma saya lupa save, makanya error. Saya jalankan lagi. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Daftar mahasiswa, ini ada name, nama. Nah, kira-kira seperti itu ya, terkait dengan apa namanya, model. Jadi model itu kodenya Anda akan ubah-ubah di sini ya. Kemudian tinggal dipanggil di controller, panggil di sini. Jadi coba bayangkan kode yang panjang itu, select bintang, belum lagi koneksinya dan seterusnya, itu disingkat oleh ini. Itu karena ya peran dari model, sehingga dampaknya program itu lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan.
seperti itu. Oke, kita kembali ke slide. Ini sudah tadi. Nah, kita sudah membahas semuanya ya. Ini ada ilustrasi yang cukup bagus saya lihat. Anda bisa baca nanti kalau mau lihat gambarnya. Ada URL dikirim ke roots kemudian memerintahkan controller untuk dieksekusi. Kalau membutuhkan data, maka dia akan interaksi dengan model. Ya, lihat tadi model itu akan berurusan dengan database. Setelah sudah diolah kemudian muncullah dia di view, dikirimlah ke view maksudnya. Kemudian view mengirim ke browser untuk dilihat oleh user. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita tutup pertemuan ini, ada beberapa pertanyaan mungkin pada saat ada membuka controller dan model. Misalnya, apa sih ini external controller? Kemudian apa sih ini public function? Nah, kemudian ini ada juga protected. Apa sih? Nah, materi ini terkait dengan PBO ya. Terkait dengan PBO. Ini ya, PBO atau OOP. Ya, intinya adalah dasar pemrograman berorientasi objek ya. Jadi pemrograman berorientasi objek orient program. Jadi kalau Anda mau memahami mendalam terkait dengan sintaks ini, ya Anda harus punya dasar terkait dengan OOP ini ya. Maka ke depan kita akan bahas sedikit OOP basic supaya kita memahami apa yang kita coding ya. Tetapi jangan khawatir karena kita hanya mempelajari hal-hal penting saja, mengingat materi OOP ini cukup panjang sebenarnya, bahkan satu semester untuk kalau mau dibahas ya. Baik, sampai jumpa di video berikutnya ya. Kalau Anda menyukai materi ini, silahkan like dan subscribe dan disebarkan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.